dan Biro Kemahasiswaan yang akan dibawahi oleh Bapak Martin Lempong dan Ibu Triana Kapea. Namun sebelumnya itu, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Jalan Tak Terselam. Disampaikan oleh Kak Juni. Saat dalam doa, Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dari pagi hingga sampai pada saat ini Tuhan telah menolong menyertai kami, itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami.
Bapa kerajaan surga, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan pemaparan materi dari pemaparan Tuhan. Kiranya Tuhan, biar apa yang disampaikan Tuhan bisa kami mengerti dengan baik dan jauhkanlah kami dari para bahaya ilmu ibu yang ingin menguasai kehidupan kami sehingga kami bisa fokus pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami Tuhan kami serahkan dengan pengasihan. Haleluya. Para Bapak, silakan. Shalom. Shalom, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ini hari yang keberapa ya? 16, 17, 18. Kita sampai 19. Oh, besok hari terakhir. Sekarang sudah menjelang akhir. Sudah makin semangat yang terlihat, yang sudah mulai berisi. Rambut yang pendek sudah mulai agak panjang lagi. Kalau Simpson itu mulai kuat lagi. Ada ayat hafalan hari ini untuk yang peserta? Ya, ada. Coba 1, 2, 3. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke. Itu Mazmur. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan, apapun yang kita buat itu berhasil, ada jaminan dari Tuhan. Amin. Setelah beberapa hari sebelumnya, kalian sudah mendapatkan pemaparan materi, penyampaian visi misi, materi, presentasi apa itu dari bidang akademik, waket 1 akademik dan administrasi akademik tentang perkuliahan. Jadi STT IKSM Santosa ASI ini dipimpin oleh 1 orang ketua dan ada 4 wakil ketua, 3 wakil ketua. Wakil ketua 1 itu berhubungan dengan akademik dan administrasi akademik, perkuliahan, penelitian, itu urusan bagian akademik. Dan wakil 2 itu wakil ketua 2 mengurusi bidang administrasi umum, keuangan, prasarana dan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan keuangan, pembayaran, kewajiban mahasiswa, termasuk sarana dan prasarana di kelas, di asrama itu bidang kerjanya wakil ketua 2. Dan administrasi umum, surat menyurat dan lain sebagainya yang sudah dipaparkan kemarin. Termasuk di bawah wakil 2 itu, bawah wakil 1 itu ada perpustakaan. Perpustakaan itu di bawah wakil ketua 1. Urusan akademik. Di bawah wakil ketua 2 itu sarana dan prasarana termasuk personalia yang berhubungan dengan kepegawaian, berhubungan dengan surat menyurat, surat keterangan lulus, surat keterangan sedang kuliah, itu wakil ketua 2 Biro Administrasi Umum. Sedangkan di bawah wakil ketua 3 ada yang sudah saya kasih kepada dia, yang judulnya Handbook Kampus. Itu panitia ada. Jadi wakil ketua 3 itu mengurusi bidang kemahasiswaan dan pelayanan, termasuk di dalamnya ada unit asrama. Kemudian wakil ketua 3 juga mengkoordinir jalannya organisasi kemahasiswaan yang disebut Senat Mahasiswa. Itu di bawah bidang kemahasiswaan. Jadi dasar utama bidang kemahasiswaan itu adalah bagaimana mengatur, melayani mahasiswa. Jadi ada pedoman pelayanan kemahasiswaan. Jadi seperti kata Alkitab bahwa seorang pemimpin itu harus melayani. Jadi keberadaan pimpinan di STT IKSM, pengurus di STT IKSM itu tidak lain dan tidak bukan adalah melayani Tuhan, yang di dalamnya melayani anak-anak Tuhan yang dikirim untuk belajar di sini. Jadi itu tugas pelayanan.
Dan salah satu bidang kerja kemahasiswaan itu adalah melayani mahasiswa. Bisa tampil yang boardnya aja ya. Oke, boleh dibesarin. Ini kita 40%. Oke, coba naikkan. Ini rancangan buku pegangan mahasiswa atau disebut handbook. Jadi setiap institusi, setiap organisasi, setiap perkumpulan apapun itu harus ada yang namanya aturan main. Nah, di sepak bola kita tahu ada aturan mainnya kan. Kiper nggak boleh lebih dari satu. Pemain lain selain kiper nggak boleh pegang bola. Itu ada aturannya. Kalau dilanggar pasti dikasih sanksi. Mulai dari peringatan tanpa kartu, ada yang namanya peringatan dengan kartu kuning, kemudian ada peringatan dengan kartu merah, ada kartu hitam. Kalian belum pernah dengar kartu hitam sepak bola? Belum pernah ya? Yang tahu apa kartu apa? Kayaknya coba Gideon. Coba. Kita majukan dulu, kita terlalu jauh ini. Saya merasa jarak kita terlalu jauh aja. Nah, terlalu jauh kita. Suara kuas, kan? Nggak apa-apa lah, bisa nggak? Kelihatan kan? Ini mahasiswa yang kos di luar belum ada ya? Ada. Wih, luar biasa. Mana teman-teman? Masih OTW? Kalau tidak OTW ya entah mau dapat kartu kuning atau kartu merah atau kartu hitam. Kartu kuning itu peringatan, berarti Anda sudah diperingatkan. Kemudian Anda masih melakukan, sudah peringatan lisan tetapi masih melakukan pelanggaran, bisa di kartu kuning. Atau sudah ada agak keras pelanggarannya, kartu kuning. Kalau sudah dua kali kartu kuning, kartu merah itu artinya Anda keluar dari lapangan. Atau pelanggaran yang terlalu keras, nggak perlu kartu kuning lagi, itu langsung keluar aja kartu merah. Keluar lapangan, nggak boleh bermain lagi. Kalau dalam kompetisi itu permainan berikutnya dia nggak boleh main kalau udah dapat kartu merah sekarang. Nah, kalau di kompetisi ada yang namanya kartu hitam. Kartu hitam itu pelanggaran yang sudah terlalu keras yang menyebabkan wasit keluarkan kartu hitam, artinya dia nggak boleh main sepak bola lagi seterusnya. Itu sangat parah, kan? Nah, di institusi manapun ada aturan supaya kita, aturan itu bukan untuk mengekang, bukan untuk melanggar, bukan untuk dilanggar, tetapi yang namanya aturan itu untuk mengatur. Kalau di PGC sana ada yang namanya lampu merah. Ada orang yang mengeluh lampu merah ini bikin macet, tetapi percayalah kalau nggak ada lampu merah itu pasti lebih macet lagi. Lampu merah itu mengatur supaya giliran yang jalan, nggak yang dari sini terus, nggak yang dari sono terus, ganti-gantian supaya teratur. Demikian juga di STT IKSM Santosa besar. Jadi satu halaman, ini kan sudah 2 halaman tapi biasa aja ya tadi. Nggak perlu presentasi. Masih biasa aja kayak tadi. Terus kamu aja buka, ini dicus aja dulu ini. Biar tampil yang ini. Ini yang tampil. Nah, itu yang tampil tinggi ini. Tinggi tapi tengah ini coba itu coba. Nah, itu baru naik ini ya. Oke, mungkin ke tengah. Nah, itu naik. Terus, ya, dahuluan kita akan kupas tipis-tipis ini peraturan yang ada. Apa yang harus kalian jalani selama namanya ini
kegiatan pengenalan kehidupan kampus. Kalian harus, namanya apa? PKKMB, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Walaupun ada yang sudah lama, tetapi dianggap baru karena belum melewati masa ini. Menurut peraturan pemerintah, ada undang-undangnya di mana PPKMB itu atau sejenisnya atau MPLS di sekolah itu adalah syarat wajib seseorang untuk bisa lulus dari institusi tersebut. Ada masa pengenalan lingkungannya, ada masa pengenalan kampus, sehingga siapapun dia kalau belum pernah mengikuti pengenalan kampus atau pengenalan sekolah tidak bisa menerima ijazah. Itu salah satu syarat wajib. Makanya harus mengikuti. Yang nggak mengikuti, ya tahun depan dia harus ikut. Kalau dia sudah mau lulus, belum bisa lulus kalau belum ikut. Itu peraturan pemerintah, bukan dibuat-buat. Ada aturannya. Jadi semua diharuskan mengikutinya. Kenapa? Karena banyak hal penting yang akan menunjang seharusnya yang disampaikan dalam masa pengenalan kampus ini. Next, ini nanti akan kalau sudah fix, karena ini belum ditandatangani Pak Ketua, kalau sudah fix akan diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh mahasiswa sebagai handbook atau buku pegangan. Buku pegangan di mana akan ada aturan-aturan seperti itu, bagaimana kehidupan di kampus ini. Secara khusus kehidupan mahasiswa yang berkaitan dengan kemahasiswaan dan asrama. Dalam konteks pemahaman ini, STT IKSM Santosa ASI membuat tata tertib dan peraturan-peraturan bagi seluruh mahasiswa baik dalam kehidupan di asrama, perkuliahan, pelayanan. Harapan institusi, setiap mahasiswa, pimpinan dan staf dapat berpikir seperti Tuhan Yesus, berkata-kata seperti Kristus, berbuat seperti Kristus. Jadi aturan-aturan yang ada ini akan mengajak kita untuk menolong kita untuk menentukan relnya. Istilahnya dalam kalau kita mau ke naik kereta api ada rel kan, rel itu harus bersih, nggak boleh ada batu-batu di atas rel, nggak boleh bengkok-bengkok relnya, karena nanti keretanya kecelakaan, nggak nyampe tujuan. Jadi harus bersih, harus lurus, harus teratur. Begitu juga dalam di STT IKSM Santosa ASI ini kita kasih relnya. Rel ini membantu kita untuk sampai dengan lancar di tujuan. Bisa nggak kita belok-belok dari rel yang ada? Bisa, bisa. Tapi agak lama nanti nyampenya. Bisa-bisa nggak nyampe, gitu kan? Jadi aturan itu ibarat rel. Bagi semua mahasiswa, aturan itu ibarat rel yang menolong kita. Kalau kita ikuti rel itu akan tiba tepat waktu. Boleh nggak kita nggak ikut rel? Bisa, tetapi jaminan tiba tepat waktunya itu nggak ada lagi. Kalian bisa tiba lebih lama atau bisa nggak tiba-tiba nggak nyampe-nyampe kalau kita belok-belok, nyasar nanti kan. Nah begitu juga dengan aturan. Aturan bukan buat dilanggar, tetapi buat memudahkan kita. Next, struktur organisasi. Jadi di ranah Waket 3 itu ada yang udah kelihatan bisa baca ya. Ada Biro Kemahasiswaan dan Pelayanan, kemudian ada Kepala Asrama. Kepala Asrama itu yang akan mengawasi full di asrama. Kemudian ada Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa sebenarnya itu garis putus-putus, Senat Mahasiswa itu organisasi semi otonom. Organisasi semi otonom, organisasi kemahasiswaan yang nanti akan dijelaskan di belakang nanti. Tugas pokok Waket 3 itu wakil ketua 3. Waket itu wakil ketua, dulu disebut Puket. Puket itu singkatan dari pembantu ketua. Tetapi setelah dipikirkan ulang oleh mungkin kementerian bahwa kayaknya pembantu ketua itu agak kurang pas, ada pembantu-pembantunya, makanya dibilang wakil sekarang ini Puket. Kalau universitas itu rektor,
Jadi wakilnya disebut warek, wakil rektor. Dulu purek, pembantu rektor. Jadi kalau universitas itu ketuanya disebut rektor. Kalau kita perguruan tinggi sekelas sekolah tinggi, ketuanya disebut ketua, bukan rektor. Di aturannya seperti itu. Walaupun orang bisa menyamakan rektor itu ya ketua perguruan tinggi. Dan wakilnya disebut wakil ketua. Untuk bidang kemahasiswaannya, tugas pokoknya itu melakukan koordinasi dengan ketua dalam hal pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, pelayanan kepada mahasiswa. Ini jadi kami melayani kalian. Melayani kalian. Kalian pernah melayani enggak? Melayani siapa? Coba mahasiswa yang baru sudah pernah melayani. Melayani Tuhan bagaimana sih? Bagaimana? Coba. Yang lama siap-siap. Bagaimana contoh melayani Tuhan? Oh ada Tuhan, kita yang layani, kita kasih dia makanan, itu melayani Tuhan. Atau bagaimana? Bagaimana melayani Tuhan? Kan tadi ada sama-sama terdengar melayani. Sudah pernah melayani siapa? Tuhan. Bagaimana caranya? Enggak apa-apa. Salah nggak usah. Melayani Tuhan itu bagaimana contohnya? Kok bisa dibilang melayani Tuhan? Hah? Tapi lama-lama saya merasa ini terlalu dekat ya. Enggak Pak, bisa Boleh, bisa agak mundurin dikit. Nah, biar kelihatan orang-orangnya sebagian, kepala-kepalanya. Nah, atau Samantha nanti di sini aja. Biar kelihatan ada orangnya kan? Biar kelihatan ada tukang LCD-nya nggak pernah masuk. Oke, bagaimana sudah? Sekianlah agaknya. Melayani Tuhan itu gimana contohnya? Atau melayani apapun, kalian pernah melayani nggak? Melayani apa? Bagaimana caranya? Melayani orang, contohnya yang kamu lakukan.